Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadrahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kita semua selaku umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua tentu sadar bahwa hidup di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari dua keadaan. Kadang kita diberi kesenangan, kadang kita diuji dengan kesulitan. Ada masa di mana kita merasa lapang, namun ada pula masa di mana hati terasa sempit. Begitulah kehidupan selalu berputar antara nikmat dan ujian, antara kesenangan dan cobaan. Namun, di balik semua itu, Allah sebenarnya sedang mendidik kita agar menjadi hamba yang bersyukur ketika senang dan bersabar ketika sulit. Inilah dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu syukur dan sabar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwa orang yang beriman selalu menang dalam setiap keadaan. Saat mendapat nikmat, ia tidak lupa diri, tapi malah semakin dekat kepada Allah. Saat diuji, ia tidak berputus asa, tetapi justru semakin tawakal dan kuat imannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan sejenak betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Seperti nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat rezeki, nikmat udara, bahkan nikmat masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Semuanya adalah karunia yang luar biasa. Namun, seringkali kita lupa bersyukur. Kita lebih sering menghitung apa yang belum kita punya daripada mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Lihatlah betapa besar janji Allah bagi orang yang bersyukur. Syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah di lisan, tetapi juga dengan hati yang ikhlas dan perbuatan yang baik. Orang yang bersyukur tidak hanya menerima nikmat, tapi juga menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Misalnya, diberi harta, ia gunakan untuk sedekah. Diberi waktu luang, ia isi dengan ibadah. Diberi ilmu, ia bagikan kepada orang lain. Lalu, bagaimana dengan sabar, Bapak dan Ibu sekalian? Sabar itu bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah menerima ujian dengan hati yang tenang, yakin bahwa setiap cobaan pasti ada hikmahnya, dan Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, apapun ujian yang datang, sebenarnya Allah tahu bahwa kita mampu menjalaninya. Mungkin hari ini kita diuji dengan sakit, kehilangan, atau kesempitan rezeki, tapi percayalah, di balik itu semua ada rencana Allah yang indah. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena tidak sayang, tetapi karena Dia ingin kita belajar ikhlas, sabar, dan bergantung hanya kepadanya. Bapak dan Ibu jemaah sekalian,
Sabar dan syukur adalah dua sayap kehidupan seorang mukmin. Jika salah satunya patah, maka hidup kita akan pincang. Oleh karena itu, mari kita terus latih diri kita untuk bersyukur dalam keadaan lapang dan bersabar dalam keadaan sempit. Karena sejatinya orang yang paling beruntung bukan yang hidupnya tanpa ujian, tapi yang tetap tegar dan ridho dalam menghadapi setiap ketentuan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.